Jadi Bapak Ibu sekalian, dasar-dasar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yaitu juga dibandingkan dengan beberapa survei di negara-negara lain yang memindahkan ibu kota negaranya, antara lain Brasil dan juga Australia. Australia ini ya pemindahan ibu kota negaranya yaitu berlokasi di berjarak 472 km dari Melbourne, ibu kota negara sebelumnya. Periode pembangunannya itu tahap pembangunan 1920 dan 1989. Kemudian parlemennya pindah pada tahun di Canberra itu pada tahun 1927. Alasannya motivasi pemindahan ibu kota negara itu adalah Canberra karena sebagai ibu kota yang baru. Kemudian memang debat panjang di apakah Melbourne atau Sydney sebagai ibu kota Australia. Ya demikian juga lah Kalimantan ya kan. Ada pertama kalau kita lihat sebelumnya Jawa, kemudian Kalimantan juga dari Kalimantan. Ada beberapa provinsi antara lain Kalimantan Tengah, Kalsel, akhirnya pindah ke Kalimantan Timur. Ya tidak terlepas dari kajian-kajian yang mempertimbangkan sehingga yang terbaik untuk ditetapkan sebagai titik lokasi ibu kota. Kemudian di Australia ini juga pemindahan ibu kota dari ke Canberra untuk menguatkan identitas bangsa dan adanya isu politik di kota sebelumnya. Kemudian konsep perencanaan didesain di ibu kota baru diperoleh dari proses kompetisi internasional tahun 1917 ya. Indonesia juga melakukan sayembara, kemudian mengutamakan keserasian landscape, topografi, dan keindahan beautiful new city dalam pemilihan lokasi. Kemudian gedung pemerintah terletak di sekitar danau buatan. Kawasan permukiman memiliki daerah terbuka yang sangat luas ya, 1.716 km persegi. Kemudian pembangunan Australian National University sebagai magnet untuk mendorong terciptanya pengembangan ekonomi. Kemudian sistem pengolahan, pembentuknya National Capital Development Commission untuk pengelolaan perencanaan pengembangan dan konsepsi percepatan proses pembangunan daerah berdomain I-plan ya. Tahun 1989 dibentuk Australian Capital Territory ACT, merupakan lembaga pusat yang mengelola kota Canberra. Kalau kita Indonesia ini badan otorita ya. Kemudian pengembangan saat ini jumlah penduduk, artinya pada saat mereka mengembang ya, jumlah penduduk 426.700.000 jiwa di tahun 2019 dibandingkan saat dipindahkan, yaitu sekitar 5.000 jiwa tahun 2007. Kemudian turut domestic product itu artinya itu pendapatan domestik. Kalau Indonesia itu ya pendapatan domestik lah, produk domestik bruto lah ya. Kalau kita itu ya, kemudian per kapitanya, pendapatan domestik regional bruto per kapitanya tinggi ya, 94,831 2018. Nah, visi kemudian
kita melihat pemindahan ibu kota negara, yaitu visi seperti apa ibu kota negara. Idealnya yaitu kota paling berkelanjutan di dunia, aman dan terjangkau, desain sesuai kondisi alam, terhubung aktivitas dan kemudahan diakses, sirkuler dan tangguh, IKN yang rendah emisi karbon, kemudian menggunakan energi listrik ya, segala transport. Kemudian di situ juga merupakan simbol identitas bangsa, keindahan khas Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pergerakan ekonomi Indonesia di masa depan, yaitu kenyamanan, efisiensi melalui teknologi dan inovasi, menggunakan IT, listrik, dan kemudian peluang ekonomi yang sangat kuat untuk semua, yaitu peningkatan pendapatan domestik regional bruto, bahkan untuk peningkatan devisa untuk negara. Dapat dibayangkan kalau terjadi sirkulasi ekonomi, yaitu bisa mengimbangi seperti Jawa 98%. Wow. Kemudian menjadi pilar pembangunan di tahun 2045, yaitu membangun manusia dan penguasaan iptek, kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penataan ketahapan nasional, dan tata kelola pemerintah. Artinya sumber daya manusia yang ada di IKN nanti harus berbasiskan dari pilar pembangunan itu, yaitu membangun manusia dan penguasaan iptek, kemudian pembangunan ekonomi dan berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan, penataan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Artinya mulai dari sekarang ini, kalau perlu, pemerintahan di tahun 2024 nanti sudah melambangkan Indonesia sentris pemimpinnya, bukan Jawa sentris yang selama ini. Ini untuk kepentingan nasional loh ya, bukan untuk kepentingan suku. Tapi dari negara lain melihat Indonesia sudah melakukan lompatan Indonesia sentris, tidak melihat lagi suku, budaya, dan sebagainya. Karena arahnya Indonesia ini ya tadi ya ke 4 pilar ini. Nah, kemudian prinsip ibu kota negara, yaitu mendesain kondisi alam, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktivitas, kemudahan, dan sebagainya. Kemudian keberlangsungan ekonomi untuk semua, kemudian aman dan terjangkau, rendah emisi karbon. Nah, sementara Indonesia sudah mendapat 20% baru dari emisi, baru mendapat uang muka kurang lebih 20 ribu US dollar, kan 20 juta, jadi sudah mendapat upah emisi karbon. Kemudian akses kota 10 menit dirancang untuk berjalan kaki, kemudian 70% alam kota di dalam hutan, kemudian masuk dalam 10 kota layak huni terbaik, cerdas, aktif, dan menghadapi masa depannya. Itu cita-cita. Makanya harus manusia yang di situ bukan manusia yang selama ini tidak mencintai alam. Di dalam kehidupannya, desainnya harus manusia-manusia yang memiliki, yang punya visi, yaitu dari desain KPU-an kota 10 menit itu ada untuk dirancang untuk berjalan kaki. Jalan kaki artinya bukan jalan kakinya, tapi mereka juga aman selama berjalan kaki untuk mencapai suatu tujuan di ibu kota, di pusat ibu kota. Kemudian pusat alamnya itu hutan, sehingga terjaga oksigennya. Kriteria, nah sekarang kriteria pemilihan dan terpilihnya Kalimantan Timur.
Kriteria terpilihan di Kalimantan Timur yaitu satu, tersedianya lahan luas milik pemerintah atau BUMN, atau pemerintah untuk mengurangi biaya lahan inutani, dan juga ada swasta ya, ITSI ya, di situ swasta ITSI ada, kemudian juga milik ya katanya milik siapa. Kemudian lokasi secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, yaitu kalau dilihat dari ini Kalimantan ya, kemudian Papua dari Miangas sampai Pulau Rote, itu kan Kalimantan itu berada di tengah-tengah, tertutup, terhindar. Kalau angin dari Laut India tertutup oleh Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan daerah Papua. Kemudian dari Asia Pasifik tertutup oleh Malaysia, Filipina, Jepang, Taiwan, Tiongkok, dan sebagainya. Kemudian lokasi geografis berada di tengah wilayah Indonesia yang presentasi, sehingga untuk mobilisasi melalui udara, kapal lebih adil ya, sehingga orang merasa nyaman. Yang selama ini yang dari Papua mesti transit lagi, kemudian dari Sumatera transit lagi, nah nanti ini bisa langsung connect. Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka dan terhadap pendatang. Nah itu penting Kalimantan Timur itu terbuka, welcome terhadap masyarakat luar. Yang penting kemudian aman ya, budayanya kental dengan welcome, kemudian dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, minimal terhadap bencana alam ya, minim ya terhadap bencana, kemudian memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, kemudian dia dukung tanah dan air baku. Nah, juga di sini sebenarnya tidak disebut bahwa Kalimantan itu memiliki 3 kepala negara loh. Ada 3 negara loh, Malaysia dan Brunei dan Indonesia. Itu sangat luar biasa. Artinya kalau tiga negara ini bersinergi, mereka mempunyai kekuatan yang dapat diperhitungkan juga oleh negara-negara lain. Mereka itu merupakan grup utama saling mendukung. Nah, itu harus diciptakan. Nanti melalui IKN ini pasti akan terciptakan, karena saya juga mantan kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, wilayah-wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, koordinasinya Kementerian Pertahanan, luar negeri, dalam negeri, kemudian imigrasi, kepolisian, TNI Polri, sehingga kita tahu kita sering melakukan delegasi, diplomasi selama kami menjabat. Artinya dengan adanya IKN sangat baik percepatan ekspor impor, kemudian saling mendukung, saling membantu lebih cepat. Kemudian juga ibu kota negara ini juga dipilih karena aksesibilitas lokasi, yaitu aksesibilitas lokasinya tinggi, dekat dengan 2 kota besar, Balikpapan dan Samarinda. Struktur kependudukan heterogen, terbuka, potensi konflik juga rendah, kemudian pertahanan dapat didukung oleh trimatra darat, laut, dan udara untuk kita, kemudian kemampuan lahan sedang untuk konstruksi pembangunan, lokasi aman dan minim terhadap ancaman bencana. Kemudian luas lahan berstatus hutan produksi dan perkebunan, infrastruktur utama jalan tol Balikpapan Samarinda, Trans Kalimantan, bandara di Balikpapan Samarinda,
kemudian pelabuhan Terminal Peti Kemas, Karyangau, Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang, Samarinda. Air baku 3 waduk, existing 3 waduk, direncanakan 4 sungai dan 4 daerah aliran sungai berada di jalur Alki 2. Alki 2 itu yaitu jadi alur laut ya, yang sebelah kanan. Selama ini Alki 1 sebelah kiri. Kemudian juga infrastruktur material konstruksi sangat dekat dengan daerah-daerah lain untuk bersinergi membangun ibu kota negara. Untuk kemudian ekosistem 3 kota sebagai penggerak ekonomi masa depan, yaitu Samarinda sebagai jantung pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Ibaratnya di sini jantung ya. Kemudian paru-parunya Kalimantan Timur, pertanian hulu dan pusat wisata alam. Kemudian ibu kota negara sebagai pusat saraf inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau. Kemudian Balikpapan sebagai otot ya, simbol hilir, migas, dan logistik Kalimantan Timur, karena di situ kota tua lah ya. Kemudian dasar hukum. Payung hukum untuk pemindahan IKN terus dirumuskan. Regulasi IKN adalah merancang undang-undang IKN yang menjadi pembahasan di program legislasi nasional prioritas 2021 di dalam terbentuknya pembentukan otorita IKN. Kemudian sebagai lembaga pemerintah yang dilaksanakan mengawasi dan mengatur segala hal terkait pembangunan IKN. Selain itu akan disusun peraturan pelaksanaan setingkat peraturan presiden, bahkan undang-undang, karena kalau sudah terbentuk karena sudah dibentuk ya dan disahkan oleh 93 anggota DPR, ini merupakan undang-undang peraturan pemerintah. Nah, kemudian struktur rancangan undang-undang dasar ya, undang-undang ibu kota negara. Turun itu peraturan presiden, kemudian rancangan peraturan presiden, kemudian ada badan otorita pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, kemudian penetapan kawasan strategis nasional calon ibu kota negara, rancangan peraturan negara kan, kemudian induk pembangunan ibu kota negara, rancangan peraturan presiden, kemudian rancangan peraturan, kemudian rencana tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota negara, rencana detail tata ruang kawasan strategis ibu kota negara. Nah, kemudian zonasi ibu kota negara. Nah, ini kita bisa lihat kepadatannya tinggi, yaitu 50 pp per hektar. Kemudian kepadatan mediumnya 100 pp ya per hektar. Kemudian kepadatan rendahnya 50 pp per hektar. Artinya itu sudah diciptakan di ibu kota nanti itu paling tinggi 150 pp per hektar. Kawasan barat IKN. Nah, ini sudah dibahas ya. Kawasan bisnis pusat pembangunan, kemudian kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. KIP itu kawasan inti pusat pemerintahan atau pemerintahan nasional, smart government perkantoran. Kemudian kawasan timur IKN
perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel, bisnis, maze. Nah, kemudian IKN ini jumlah akan menjadi katalitas wilayah di Kalimantan Timur dengan pemanfaatan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda. 75% akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau, 65%, kemudian dilindungi 10% untuk produksi pangan. Kemudian KIKN 56,180,87 hektar terdiri dari berbagai zona campuran ya, mixed use and Hagborn Hood yang mendukung konsep 10 menit berjalan kaki. Dan jadi di sini sudah diciptakan untuk macam-macam cara ya, sehingga yang hidup di situ juga harus bisa bergerak. Jadi bukan semata turun dari mobil langsung duduk di ruang AC. Jadi mereka juga ada pergerakan 10 menit untuk mencapai yang tempat mereka kerja, untuk mencapai suatu tempat, sehingga dipaksa tidak disangka mereka itu sudah menjadi penguatan fisik, itu modal kesehatan. Kemudian 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktivitas penduduk menggunakan listrik. Bahkan untuk mencapai suatu tujuan itu menggunakan transportasi udara listrik tanpa awak. 10% pergantian ruang hijau untuk persiapan pembangunan. Jadi sangat lengkap kawasan ibu kota negara. Nah, ini ya kawasan ibu kota negara, kota di dalamnya itu kawasannya nih. Kawasan hutan, naungan hijau dan biru, pendukung gaya hidup yang aktif dan sehat. Kemudian perumahan ASN dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep walkability dan memfasilitasi hubungan sosial. Kemudian kawasan pusat pemerintahan, kemudian desain dilanjutkan mendukung konsep walkability, kemudahan accessibility, sirkulasi angin, kemudian area bebas kendaraan. Kabel trade ya, artinya tuh dia bisa juga menggunakan seperti ya ibu kota negara sebagai super hub IKN bersifat locally integrated, globally dan connected dan university. Jadi sudah lengkap. Jadi di situ ada memperhatikan ya istilahnya itu jika kebijakannya sudah meliputi kebijakan pembangunan sosial, budaya, lingkungan dan hukum, sehingga semua itu locally integrated, jadi semua saling berkepentingan sudah diperhatikan terhadap global, kemudian hubungannya dan ya universal ya, arti inspirasi yang tidak berkesudahan, artinya pokoknya inovasi yang terbaik. Super hub menjadi teladan dan sebagai kota hijau berkelanjutan berbagai internasional dengan tantangan kemudian. Nah, kalau sudah begini harus diciptakan direkrutmen jumlah pegawai, kemudian mereka mulai sekarang itu dilatih cara berpikir yang modern, artinya itu perubahan, tidak menggunakan cara-cara lama, dan mentalnya sudah dididik sehingga mereka kembali di situ sudah gaya dan sifatnya sudah seperti yang kita harapkan
Jadi kehadiran IKN ini bukan hanya pembangunannya, tetapi juga pembangunan manusia, perubahan. Nah, ini lokasi dan titik poin-poinnya. Itu di Muara, ada IKN-nya itu berada di Teluk ya, Teluk Balikpapan, Muara Jawa. Sekarang saat ini sedang dibangun. Ini buku pintarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dampak ekonomi pemindahan ibu kota negara ya. Nah, ini dampak ekonomi, mendorong perdagangan antara wilayah, infrastruktur, investasi, mendorong output sektor lain, mendorong penciptanya kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian jangka menengah dan panjangnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor impor akan terjadi karena ada 3 negara di Kalimantan Timur ya, Malaysia dan Brunei, bahkan sampai kalau ekspor ke Pulau Bintulu, Asia Pasifik, Filipina, Jepang, Tiongkok, Taiwan dan sebagainya ya. Kemudian mendorong peningkatan sektor non tradisional yang mendorong, artinya itu kreatif lah ya, semua sektor. Kemudian mendorong diversifikasi ekonomi Kalimantan. Kemudian meningkatkan perdagangan antara wilayah bahkan bangsa, mempertimbangkan pendapatan menurun, mempertimbangkan artinya kestabilan ya. Yang dulu yang dikatakan Jawa sentris, sekarang juga Indonesia Timur sentris, artinya itu Indonesia sentris, sehingga juga pembangunan daerah terutama wilayah timur itu akan terjadi peningkatan, bukan saja selama ini di Jawa ya, seperti kalau kita lihat ya slide yang pertama, yaitu ini peningkatan penduduk juga tinggi, kemudian 59% pendapatan di Jawa itu kontribusi ekonominya tinggi ya, 59% di Jawa. Nah, dengan dipindahkannya nanti ini akan menjadi perimbangan ekonomi ya. Jadi pertimbangan itu atau pemerataan ekonomi, karena dia berada di daerah-daerah yang di tengah, apalagi kalau kebijakannya nantinya mengeser ini ke sana, ini kepentingan ini di sini dan kepentingan di wilayah ini di sini, sehingga kontribusi juga akan dari infrastrukturnya sudah menentukan bahwa akan terjadi keseimbangan pengolahan investasi, sehingga pemerataan pendapatan per kapita di seluruh wilayah dimaksud. Kemudian juga 2024 yaitu pembangunan infrastruktur utama istana kepresidenan dan wakil presiden, gedung MPR DPR, dan perumahan area utama juga kementerian-kementerian, pemindahan ASN tahap awal, TNI, Polri, MPR, infrastruktur dasar utama diselesaikan bangunannya, orientasi air, energi, rail, 500.000 penduduk di tahap awal. Presiden pindah ke IKN 16 Agustus 2024. Nah, ini Pak Presiden berkali-kali dalam pidatonya wanti-wanti Presiden pindah ke ibu kota negara itu, yaitu sebelum tanggal 16 Agustus 2024 dan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1724.